Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rino Farini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi networking model. Apa sih networking model itu? Nah, mari simak videonya. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda-beda menjadi sulit dilakukan. Hal ini tentu menjadi kendala ketika ingin membangun jaringan komputer yang besar dan saling terhubung. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada gambar. Ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah ada networking model. Nah, di bagian sebelah kiri itu adalah chaos networking, yaitu kondisi sebelum adanya standar networking model. Pada kondisi itu, proses komunikasi jaringan masih tidak teratur dan tidak tersusun dengan jelas. Setiap proses seperti pengiriman pesan, pengecekan error alamat server, dan kabel jaringan bercampur menjadi satu tanpa struktur yang jelas. Akibatnya, jaringan ini menjadi sulit dipahami, sulit dikelola, dan berpotensi menimbulkan masalah seperti tabrakan data atau kesalahan dalam proses komunikasi. Sedangkan di bagian sebelah kanan itu adalah modeled networking, yaitu setelah adanya networking model, pada kondisi itu proses komunikasi jaringan sudah tersusun secara sistematis dalam beberapa layer, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dengan adanya pembagian layer itu, setiap pembagian jaringan punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi, hal itu membuat jaringan lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, dan mudah dikelola. Networking model itu ada dua, OSI dan TCP atau IP model. Yang pertama, networking TCP atau IP model ini lebih less formal dibanding OSI karena ia memiliki 5 layer. Sedangkan OSI itu lebih kompleks, ia memiliki 7 layer karena jarang digunakan. Sekarang hanya dipakai untuk kebutuhan edukasi saja. Sekarang kita akan membahas tentang 5 layer dalam TCP/IP model. Nah, pada awalnya TCP/IP model ini hanya memiliki 4 layer seperti pada gambar di tabel sebelah kiri, yang terdiri dari application, transport, internet, dan network access. Namun setelah perkembangan teknologi, model ini diupdate menjadi 5 layer agar lebih jelas pembagian fungsinya seperti pada gambar di tabel sebelah kanan, yang terdiri dari application, transport, internet, data link, dan physical. Nah, jadi yang pertama ada application layer, yaitu antarmuka, interface, pengguna, dan jaringan. Jadi, application layer ini lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan kita. Kedua, transport layer. Ada TCP dan UDP. TCP yaitu aman, data berurutan, namun lebih lambat, sedangkan UDP sangat cepat, namun tanpa koreksi kesalahan. Ketiga, network layer. Ada IP address dan routing. IP address yaitu identitas alamat perangkat, sedangkan routing yaitu penentuan jalur pengiriman data tercepat. Keempat, data link layer. Ada MAC address dan FCS atau Frame Check Sequence. Nah, MAC address adalah identitas fisik perangkat, sedangkan FCS atau Frame Check Sequence yaitu
deteksi kesalahan atau error detection. Kelima, physical layer, yaitu cabling, yaitu adalah standar kabel. Nah, kalian harus tahu, jika kita mengirimkan data, itu ada proses pentingnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses pemecahan dan pembungkusan paket data dari layar atas ke layar bawah pada komputer pengirim. Sedangkan decapsulation adalah proses sebaliknya pada komputer penerima, yaitu membuka bungkusan dan menggabungkan kembali pecahan data menjadi paket yang utuh. Nah, mungkin cukup sekian di pembelajaran video kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.